Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan latihan-latihan soal untuk Situational Judgment Test, yaitu SJT. Dan mungkin bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman, kita akan mulai saja pembahasannya pada soal yang pertama. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal untuk kita bahas bersama. Soal yang pertama di sini, Anda adalah seorang guru pendidikan agama Islam atau PAI. Nah, sebelum memulai pembelajaran tentang konsep akidah Islam, Anda meminta siswa untuk berbagi pengetahuan mereka tentang akidah yang telah mereka pelajari sebelumnya. Bagaimana tindakan ini sesuai dengan prinsip-prinsip dari teori belajar Ausubel? Nah, kita lihat di sini yang A ini bertentangan dengan teori belajar Ausubel karena siswa seharusnya hanya menerima pengetahuan dari guru. Kemudian yang B ini sesuai dengan teori belajar Ausubel karena guru harus memberikan semua informasi kepada siswa. Kemudian yang C, ini sesuai dengan teori belajar Ausubel karena mengidentifikasi pengetahuan sebelumnya siswa adalah langkah penting dalam pembelajaran. Kemudian yang D, ini bertentangan dengan teori belajar Ausubel karena siswa seharusnya tidak terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian yang E, ini sesuai dengan teori belajar Ausubel karena siswa harus fokus pada hafalan informasi. Nah, kita lihat di sini pembahasannya, tindakan mengidentifikasi pengetahuan sebelumnya siswa adalah sesuai dengan prinsip-prinsip teori belajar Ausubel. Nah, Ausubel menekankan pentingnya mengaitkan konsep baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Jadi jawaban dari soal ini adalah yang C, yaitu ini sesuai dengan teori belajar Ausubel karena mengidentifikasi pengetahuan sebelumnya siswa adalah langkah penting dalam pembelajaran. Yang mana di sini Anda meminta siswa untuk berbagi pengetahuan mereka tentang akidah yang telah mereka pelajari sebelumnya. Selanjutnya, saat membahas kisah Nabi Ibrahim dalam kelas, Anda menyajikan gambar dan rekaman audio tentang peristiwa tersebut. Kemudian meminta siswa untuk berdiskusi dan menarik kesimpulan dari materi yang disajikan. Bagaimana pendekatan ini dapat dijelaskan dalam konteks teori belajar Ausubel? Yang A tidak sesuai dengan teori belajar Ausubel karena siswa seharusnya hanya mendengarkan guru. Kemudian yang B sesuai dengan teori belajar Ausubel karena guru harus memberikan semua informasi secara eksplisit. Kemudian yang C sesuai dengan teori belajar Ausubel karena melibatkan penggunaan media dan diskusi untuk memfasilitasi pemahaman. Kemudian yang D tidak sesuai dengan teori belajar Ausubel karena siswa seharusnya hanya fokus pada hafalan. Kemudian yang E sesuai dengan teori belajar Ausubel karena guru harus memberikan jawaban yang benar kepada siswa. Nah, pendekatan ini di pembahasannya, pendekatan ini sesuai dengan teori belajar Ausubel karena melibatkan penggunaan media, yaitu gambar dan rekaman audio dan diskusi untuk memfasilitasi pemahaman siswa. Nah, dengan cara ini guru membantu siswa mengaitkan konsep baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Nah, melalui penerapan prinsip-prinsip teori belajar Ausubel, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang mungkin siswa mengkonstruksi pengetahuan secara bermakna. Jadi, untuk soal ini jawaban yang paling sesuai dan paling tepat adalah yang C, yaitu sesuai dengan teori belajar Ausubel karena melibatkan penggunaan media dan diskusi untuk memfasilitasi pemahaman. Jika ada tambahan dari teman-teman, silahkan ya ditambahkan di kolom komentar. Selanjutnya, selama pembelajaran tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad, Anda memberikan gambar dan narasi terperinci tentang peristiwa-peristiwa penting
Setelah itu, Anda memberi siswa tugas untuk menyusun rangkuman tentang kehidupan Nabi Muhammad berdasarkan informasi yang telah diberikan. Bagaimana pendekatan ini dapat dijelaskan dalam konteks teori belajar Ausubel? Yang A tidak sesuai dengan teori belajar Ausubel karena siswa seharusnya hanya mendengarkan guru. Kemudian yang B sesuai dengan teori belajar Ausubel karena siswa harus menerima informasi secara pasif. Kemudian yang C sesuai dengan teori belajar Ausubel karena melibatkan penggunaan media untuk memberikan informasi. Dan yang D tidak sesuai dengan teori belajar Ausubel karena tugas harus lebih terfokus pada hafalan. Kemudian yang E sesuai dengan teori belajar Ausubel karena melibatkan konstruksi pengetahuan oleh siswa. Nah, di sini untuk pendekatan ini sesuai dengan teori belajar Ausubel karena melibatkan konstruksi pengetahuan oleh siswa. Jadi jawabannya ada pada option yang E. Nah, setelah menerima informasi yaitu asimilasi, siswa diminta untuk menyusun rangkuman yang memungkinkan mereka mengonstruksi pemahaman mereka sendiri. Tentunya dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip teori belajar Ausubel, guru dapat menciptakan pemahaman pembelajaran yang mempromosikan pemahaman yang bermakna dan relevan bagi siswa. Jadi jawabannya ada pada option yang E. Selanjutnya, Anda sebagai guru pendidikan agama Islam ingin mengajarkan konsep tauhid kepada siswa kelas Anda. Bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip teori belajar Ausubel dalam pembelajaran ini? Yang A memberikan ceramah panjang tentang tauhid tanpa memperhatikan pengetahuan sebelumnya siswa. Kemudian yang B menetapkan tugas hafalan ayat-ayat tentang tauhid tanpa memberikan konteks. Kemudian C memulai dengan menyelidiki pengetahuan sebelumnya siswa tentang tauhid, kemudian membangun pengetahuan baru di atasnya. Kemudian yang D memberikan buku teks yang kompleks dan berharap siswa dapat menguasainya sendiri. Kemudian yang E membuat presentasi yang hanya berfokus pada konsep dasar tanpa memperhatikan variasi pengetahuan siswa. Nah, respon yang tepat adalah memulai dengan menyelidiki pengetahuan sebelumnya siswa tentang tauhid, kemudian membangun pengetahuan baru di atasnya. Nah, prinsip-prinsip teori belajar Ausubel menekankan pengaitan konsep baru dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki siswa. Jadi jawabannya ada pada option yang C, yaitu memulai dengan menyelidiki pengetahuan sebelumnya siswa itu tentang tauhid, kemudian membangun pengetahuan baru di atasnya. Selanjutnya, seorang guru pendidikan agama Islam akan mengajar materi tentang fikih Islam. Apa prasyarat dari suatu disiplin ilmu yang relevan yang seharusnya dimiliki oleh guru tersebut? Nah, yang A, pemahaman mendalam tentang seni pertunjukan tradisional. Kemudian yang B, pengetahuan dalam desain grafis dan multimedia. Kemudian yang C, latar belakang kuat dalam psikologi anak-anak. Kemudian yang D, pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan teks-teks fikih. Kemudian yang E, keterampilan komunikasi verbal yang baik. Tentu di sini jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Nah, di sini tentunya seorang guru PAI yang akan mengajar fikih Islam seharusnya memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan teks-teks fikih sebagai prasyarat yang relevan. Nah, di sini prasyarat dari suatu disiplin ilmu yang relevan, prasyarat-prasyarat ini antara lain yaitu mencangkup kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, keterbukaan terhadap perubahan, hingga kemampuan untuk terus belajar dan berkembang. Selanjutnya, seorang guru pendidikan agama Islam akan memberikan pembelajaran tentang sejarah peradaban Islam. Apa prasyarat dari suatu disiplin ilmu yang relevan yang harus dimiliki oleh guru tersebut?
Yang pertama adalah pengetahuan tentang seni rupa modern, kemahiran dalam mengelola sumber daya manusia, latar belakang kuat dalam teater dan drama. Kemudian yang E, pemahaman mendalam tentang sejarah Islam dan perkembangan peradaban Islam. Kemudian yang E, keterampilan menulis kreatif. Jawabannya ada pada option yang D. Yang mana untuk seorang guru PAI yang akan mengajar sejarah peradaban Islam seharusnya memiliki pemahaman mendalam tentang sejarah Islam dan perkembangan peradaban Islam sebagai prasyarat yang relevan. Nah, dalam konteks pendidikan agama Islam, prasyarat dari suatu disiplin ilmu yang relevan dapat mencangkup pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama Islam. Nah, teks-teks klasik dan aspek-aspek keagamaan lainnya yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Nah, prasyarat ini memastikan bahwa guru memiliki landasan pengetahuan yang kokoh dalam bidang yang diajarkan. Selanjutnya, seorang guru pendidikan agama Islam hendak mengajar konsep dasar Islam kepada siswa kelas 7. Mana yang merupakan urutan hierarki konsep yang paling tepat? Nah, di sini ada untuk diajarkannya. Jadi yang ditanyakan adalah yang paling tepat. Nah, untuk yang kelima ini ya sudah tepat, tapi kita mencari yang paling tepat. Yang A, puasa, salat, zakat, tauhid. Kemudian yang B, tauhid, salat, zakat, puasa. Yang C, zakat, puasa, salat, tauhid. Yang D, salat, puasa, tauhid, zakat. Yang E, tauhid, zakat, puasa, dan salat. Nah, di sini urutan yang paling tepat dalam hierarki konsep Islam. Yang pertama adalah tauhid, keimanan, kemudian salat, kemudian yang ketiga zakat, yang keempat puasa atau ibadah ya. Nah, tauhid sebagai konsep dasar iman dan keyakinan akan menjadi dasar untuk pemahaman terhadap ibadah-ibadah selanjutnya. Jadi yang benar adalah tauhid, salat, zakat, puasa. Jadi ada pada option yang B. Selanjutnya, seorang guru PAI akan membahas topik tentang etika bisnis dalam Islam, mana yang merupakan urutan yang paling tepat dalam hierarki materi yang akan diajarkan. Yang pertama, prinsip-prinsip etika bisnis, contoh-contoh kasus, akhlak pengusaha muslim. Kemudian yang B, akhlak pengusaha muslim, prinsip-prinsip etika bisnis, contoh-contoh kasus. Yang C, contoh-contoh kasus, akhlak pengusaha muslim, prinsip-prinsip etika bisnis. Kemudian yang D, prinsip-prinsip etika bisnis, akhlak pengusaha muslim, contoh-contoh kasus. Kemudian yang E, contoh-contoh kasus, prinsip-prinsip etika bisnis, akhlak pengusaha muslim. Nah, di sini urutan yang paling tepat dalam hierarki materi etika bisnis dalam Islam adalah memahami prinsip-prinsip etika bisnis terlebih dahulu. Nah, diikuti oleh pemahaman akhlak pengusaha muslim, kemudian diilustrasikan dengan contoh-contoh kasus. Di sini ada pada option yang D. Nah, tentunya dalam mengajar pendidikan agama Islam, hierarki konsep dan materi yang baik penting untuk memastikan bahwa siswa memahami dasar-dasar ajaran Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Selanjutnya, seorang guru pendidikan agama Islam hendak mengajarkan materi tentang khutbah Jumat kepada siswa di sekolah menengah atas, mana yang merupakan pilihan yang paling tepat untuk dijadikan pokok pembahasan dalam materi tersebut. Yang A, penjelasan tentang sejarah khutbah Jumat. Kemudian yang B, panduan langkah-langkah menyusun khutbah. Yang C, penyampaian contoh-contoh khutbah yang pernah terkenal. Kemudian yang D, kaitan antara khutbah Jumat dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang E, cerita singkat tentang kehidupan Nabi Muhammad. Nah, dalam mengajarkan materi tentang khutbah Jumat, pilihan yang paling tepat adalah menekankan kaitan antara khutbah Jumat
dengan nilai-nilai Islam. Nah, ini akan membantu siswa memahami tujuan dan makna dari khutbah Jumat sebagai sarana penyampaian nilai-nilai keagamaan. Jadi yang paling benar di sini adalah yang D. Selanjutnya, seorang guru PAI akan mengajarkan materi tentang etika berbisnis dalam Islam kepada siswa tingkat SMA. Pilihan mana yang paling sesuai untuk dijadikan titik fokus pembahasan? Yang A, penjelasan tentang sejarah perdagangan pada masa Nabi Muhammad. Kemudian yang B, pemaparan tentang etika berbisnis dalam konteks global. Yang C, diskusi mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kemudian yang D, studi kasus tentang perusahaan yang sukses dalam penerapan etika bisnis Islam. Kemudian yang E, pengajaran tentang teknik negosiasi yang efektif. Nah, dalam mengajarkan materi tentang etika bisnis dalam Islam, memilih studi kasus tentang perusahaan yang sukses dalam menerapkan etika bisnis Islam akan memberikan pemahaman praktis kepada siswa. Nah, hal ini membantu mereka mengaitkan konsep teoritis dengan penerapannya dalam dunia nyata. Nah, dalam mengembangkan materi ajar, penting bagi guru PAI untuk memilih fokus yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan siswa. Nah, sekaligus memastikan relevansi materi dengan konteks kehidupan mereka. Jadi, di sini jawaban yang paling benar yaitu adalah yang D. Jika ada tambahan dari teman-teman, silahkan ya ditambahkan di kolom komentar. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman semua, mungkin hanya itu saja. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm marble in your eyes, swimming in your sky.